Salman Al-Farisi lahir di Persia, di sebuah desa dekat Isfahan. Nama lahirnya Ruzbeh, artinya beruntung atau hari yang baik. Ayahnya seorang pemimpin yang dihormati, kepala desa di kampungnya. Beliau kaya raya dan punya kedudukan penting di masyarakat. Salman adalah putra kesayangannya, sangat disayang ayahnya. Dia tumbuh di rumah yang nyaman, penuh dengan kemudahan. Keluarganya menganut agama Majusi, agama utama di Persia waktu itu. Agama ini menyembah api dan mereka sangat taat. Waktu muda, Salman sangat taat pada agama leluhurnya. Ayahnya memberinya tugas penting. Dia jadi penjaga kuil api, sebuah tugas yang sangat berarti. Dia bertugas memastikan api suci tidak pernah padam. Salman menjalankan tugasnya dengan rajin dan sungguh-sungguh. Dia menghabiskan banyak waktu menjaga api, lambang keyakinannya. Tapi jauh di dalam hatinya, mulai tumbuh rasa gelisah. Dia mulai merasa pasti ada sesuatu yang lebih berarti dalam hidup ini. Suatu hari ayahnya menyuruhnya mengurus salah satu perkebunan mereka. Di perjalanan, Salman melewati sebuah gereja Kristen. Dia belum pernah bertemu orang Kristen atau tempat ibadah mereka sebelumnya. Dia mendengar suara doa mereka dan jadi penasaran. Dia memutuskan masuk dan memperhatikan mereka. Apa yang dia lihat dan dengar sangat menarik hatinya. Cara mereka berdoa, ketaatan, dan kerendahan hati mereka menyentuh jiwanya. Dia merasa ibadah mereka lebih bermakna daripada ibadahnya sendiri. Salman tinggal lama di gereja itu, mendengarkan dan memperhatikan. Dia jadi tahu kalau agama mereka berasal dari Syam atau Suriah Raya. Waktu dia pulang telat, ayahnya khawatir dan bertanya padanya. Salman cerita tentang orang Kristen dan cara berdoa mereka yang indah. Dia mengaku kalau menurutnya agama mereka lebih baik dari agama sendiri. Ayahnya tidak senang dan berdebat dengannya, berarti mencoba dan buat cemuk-toming. Tapi hati Salman sebantap yang benar. Dia ingin bingnik Suriah tidak bingung. Salman diam-diam berencana meninggalkan rumah dan kehidupannya yang nyaman. Dia ikut rombongan kafilah yang menuju Suriah, meninggalkan keluarga dan kedudukannya. Pencarian kebenaran baginya lebih penting daripada kenyamanan duniawi. Sesampainya di Suriah, dia mencari seorang uskup Kristen yang berilmu. Dia menceritakan kisahnya dan keinginannya untuk belajar kepada uskup itu. Dia mulai melayani uskup itu dan belajar darinya. Dia mengabdikan diri untuk mempelajari kitab suci dan ajaran Kristen. Salman adalah murid yang tulus, haus akan bimbingan rohani. Tapi Salman segera menemukan kenyataan pahit tentang guru pertamanya ini. Sayangnya, uskup itu ternyata orang yang jahat. Dia mengumpulkan sedekah dari orang-orang, katanya untuk orang miskin. Tapi diam-diam dia menimbun uang itu untuk dirinya sendiri. Salman sangat kecewa dan sedih dengan pengkhianatan ini. Ketika uskup itu meninggal, Salman mengungkapkan kemunafikannya kepada orang-orang. Mereka kaget dan marah. Mereka memutuskan untuk tidak menguburkannya dengan hormat. Pengalaman ini memberi Salman pelajaran berharga tentang mencari kesalehan sejati. Seorang uskup baru yang saleh diangkat di tempat yang sama. Salman melihat kesalehan dan ketaatannya. Dia memutuskan untuk tinggal dan belajar dari orang baik ini. Salman melayaninya dengan setia dan menyerap banyak ilmu dan hikmah. Dia menemukan ketenangan dalam bimbingan guru ini dan ibadahnya yang tulus. Dia tinggal bersama ulama ini sampai ulama itu menjelang ajal. Sebelum meninggal, orang saleh ini tahu Salman sungguh-sungguh mencari kebenaran. Dia menyarankan Salman untuk mencari seorang ulama lain di Mosul. Maka, Salman memulai perjalanan lagi, kali ini ke Mosul di Irak. Di sana, dia menemukan ulama yang direkomendasikan guru sebelumnya. Orang ini juga seorang Kristen yang taat dan berilmu. Salman tinggal bersamanya, melayani dan belajar dengan tekun. Dia melanjutkan pencariannya dengan tekad yang tak goyah. Ketika guru ini juga mendekati ajalnya, dia memberi petunjuk lebih lanjut kepada Salman. Dia menyuruhnya pergi ke Nisibis, pusat pembelajaran Kristen lainnya. Hati Salman sedih setiap kali berpisah, tapi tekad tetap kuat. Setiap guru mengenali hatinya yang tulus. Dari Nisibis, Salman akhirnya pergi ke Amuriyah di Anatolia, selalu mencari petunjuk sejati. Dia menemukan seorang biarawan yang saleh di sana dan tinggal bersamanya. Dia bekerja mencari nafkah dan terus belajar. Biarawan ini adalah yang terakhir dari barisan ulama Kristen yang benar-benar berilmu. Saat guru terakhir ini terbaring sekarat, Salman merasa sangat putus asa. Dia bertanya, kepada siapa engkau akan menitipkanku sekarang? Apa yang harus aku lakukan? Biarawan bijak itu tahu ketulusan Salman.
Dia memberinya kabar yang akan mengubah hidup Salman selamanya. Biarawan yang sekarat itu memberitahu Salman tentang kedatangan seorang nabi terakhir yang sudah dekat. Dia menjelaskan ciri-ciri nabi ini. Katanya beliau akan muncul di tanah Arab. Beliau akan hijrah ke sebuah kota di antara dua harah, tanah berbatu hitam bekas lahar, kota yang banyak pohon kurmanya. Biarawan itu juga memberi Salman tanda-tanda khusus untuk mengenali nabi ini. Tanda-tandanya antara lain, beliau mau menerima hadiah tapi tidak mau menerima sedekah untuk dirinya sendiri. Dan di antara kedua bahunya akan ada stempel kenabian. Salman memegang erat kata-kata ini dengan penuh harapan. Penuh dengan harapan, Salman mencari cara untuk sampai ke tanah Arab. Dia bertemu beberapa pedagang Arab dari suku Kalb dan membuat perjanjian. Dia menawarkan beberapa sapi dan dombanya sebagai bayaran untuk perjalanan. Tapi di tengah perjalanan, para pedagang ini mengkhianatinya dengan kejam. Mereka menjualnya sebagai budak, dan dia mengalami penderitaan yang berat. Dia berpindah dari satu majikan ke majikan lain, menderita sakitnya perbudakan. Meskipun begitu, semangatnya tidak patah. Harapannya untuk menemukan sang nabi tetap hidup. Akhirnya, Salman dijual kepada seorang Yahudi dari suku Bani Quraizah. Majikan baru ini membawanya ke rumahnya di Yatsrib. Saat mereka mendekati kota, Salman melihat kebun-kebun kurma. Dia mengenali pemandangan yang diceritakan guru Kristennya di Amuria. Hatinya berdebar antara senang dan cemas. Mungkinkah ini kota Nabi yang ditunggu-tunggu? Dia dengan sabar melayani majikannya, menunggu dan memperhatikan kabar apapun. Perjalanannya yang panjang dan sulit mendekati saat yang sangat penting. Tak lama kabar tersebar di seluruh Yatsrib, yang kini dikenal sebagai Madinah, bahwa seorang pria yang mengaku Nabi telah tiba. Dialah Nabi Muhammad SAW yang telah hijrah dari Mekah. Salman mendengar tentang beliau saat sedang di atas pohon kurma, bekerja untuk majikannya. Dia merasa merinding. Ini bisa jadi saat yang ditunggunya. Dia merencanakan dengan hati-hati cara memastikan tanda-tanda yang diceritakan gurunya. Dia mengumpulkan kurma dan pergi ke Kuba, tempat Nabi tinggal. Salman mendekati Nabi Muhammad SAW dan menawarkan kurma itu sebagai sedekah. Nabi SAW menerimanya, tapi membagikannya kepada para hamba, tidak mengambil sedikit pun untuk dirinya sendiri. Inilah tanda pertama. Kemudian Salman membawa persembahan lagi, kali ini menyebutnya sebagai hadiah. Nabi SAW menerima ini dan ikut memakannya bersama para sahabat. Inilah tanda kedua. Akhirnya, Salman mencari kesempatan untuk melihat punggung Nabi SAW. Dia melihat khatam an-nubuwah, stempel kenabian, persis seperti yang diceritakan. Penuh haru, Salman memeluk Nabi SAW dan menangis, lalu dengan gembira menyatakan keimanannya pada Islam. Nabi Muhammad SAW membantu Salman mendapatkan kebebasannya dari perbudakan. Para sahabat semua ikut membantu membayar tebusannya. Salman menjadi sahabat yang dicintai, sangat dihormati karena kebijaksanaan dan kesalehannya. Nabi SAW bahkan bersabda, Salman adalah bagian dari kami, Ahlul Bait, keluarga rumah Nabi. Ini adalah kehormatan yang luar biasa. Pencarian panjang Salman telah membawanya ke sumber kebenaran dan dia menjadi bagian penting dari komunitas Muslim awal. Ilmunya dari pelajaran sebelumnya dan pengalaman hidupnya sangat berharga. Saat Perang Khandaq Parit, ketika Madinah dikepung oleh pasukan musuh yang besar, sumbangan Salman sangat besar. Jumlah kaum muslimin lebih sedikit dan dalam keadaan gawat. Salman dengan pengetahuan militer dari Persia mengusulkan strategi pertahanan baru. Dia menyarankan untuk menggali parit besar di sekitar bagian utara Madinah yang rawan. Ini belum pernah ada dalam perang Arab. Nabi SAW menyetujui rencana ini. Parit itu terbukti menjadi penentu, menggagalkan rencana musuh dan menyelamatkan kota. Pencarian tulus Salman akan kebenaran tidak hanya dibalas dengan petunjuk, tapi juga membuatnya bisa mengabdi pada Islam secara mendalam. Kisahnya menunjukkan bahwa Allah memberi petunjuk kepada mereka yang sungguh-sungguh mencarinya, tak peduli seberapa panjang atau sulit jalannya.